tukang galon. Ya, Shalom Romo. Mau tanya ini tapi pertanyaannya bersifat rasional sih, cuman agak tajam. Masalah waktu Adam dan Hawa itu ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu pertama itu apakah sebelum dia memakan buah itu dia Adam dan Hawa belum memiliki pengetahuan yang baik dan yang buruk, atau kedua apakah setelah memakan buah itu kita benar-benar tahu mana yang baik dan yang buruk, karena kita sendiri juga kan tidak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Bagi Tuhan baik, mungkin bagi kita juga bagi kita baik, bagi Tuhan belum baik, belum tentu baik. Bahkan Yesus Tukang galon. Sudah saya bisa mengerti. Persoalan bukan kita tahu dan tidak tahu. Persoalan kita melawan larangan Tuhan. Engkau bisa mengerti? Di situ bukan soal bukan soal Adam dan Hawa tidak tahu. Soal adalah melawan larangan Tuhan. Oh, bukan Engkau secara baca letterlek. Kejadian 3 mengatakan bahwa Tuhan sudah larang bahwa jangan kau makan dari buah yang engkau boleh makan semua buah termasuk buah kehidupan. Tetapi buah pengetahuan itu kau tidak boleh makan. Ini adalah latihan ketaatanmu. Engkau taat atau tidak? Akar dari semua perpecahan adalah ketidaktaatan. Tapi Romo, itu dikatakan selanjutnya terbukalah matanya Karena engkau tidak seakan-akan ada pengetahuan. Ya, karena itu, karena engkau tidak taat, maka engkau makan buah terlarang itu. Pertanyaan begini, engkau punya anak, engkau larang dia jangan minum sesuatu, jangan rokok, tapi kalau dia buat, Ya dia melanggar laranganmu. Kalau dia melanggar laranganmu, apa yang terjadi? Baru tahu dia rokok itu berbahaya. Iya betul. Baru tahu bahwa oh ternyata rokok itu berbahaya. Kalau saya coba, kalau saya sudah sakit kan, kalau sudah jatuh dalam ini TBC, baru saya sadar ternyata ketika mereka makan mulai pikiran negatif mulai muncul. Tahu. Nah itu di situ yang saya masih bingung. Oke. Di situ ada hubungan nanti, ada hubungan. Engkau tahu bahwa engkau jatuh dalam dosa, tetapi semua itu ada perannya siapa? Perannya iblis yang datang. Iya. Oke. Perannya iblis yang untuk datang menggoda. Karena iblis mau sama seperti Tuhan Allah. Maka yang dia harus buat adalah tipu manusia. Kamu makan itu supaya kamu jadi seperti dengan siapa? Tuhan Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Apa yang dilakukan oleh si jahat, oleh Lucifer, oleh iblis ini? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Robert, bantu dulu. Apa yang dipikirkan seorang iblis? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Artinya apa? Setan mau menjadikan dirinya sama dengan Tuhan Allah. Luther menyamakan dia dengan Paus. Ketika dia tidak bisa menyamakan dirinya, dia tidak bisa, kan dia ciptaan bukan menciptakan.
Lalu dia mulai cari siapa yang untuk jebakan mereka. Carilah manusia. Maka itu ketika Hawa jatuh dalam dosa karena setan datang. Dia bilang, kau makan buah itu, nanti kamu tahu tentang, kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang buruk. Maka jatuhlah manusia dalam dosa. Itu juga ada mainnya di situ tukang galon, namanya kehendak bebasmu. Tuhan memberikan engkau free will, kehendak bebasmu. Dan karena itu, ketika engkau sudah tahu bahwa engkau berdosa, sekarang engkau harus tahu bahwa engkau akan diselamatkan. Engkau harus berjuang supaya mendapatkan pengetahuan. 1 Timotius 2 ayat 4. Karena pengetahuan itu membuat kamu jatuh dalam dosa, tetapi sekarang dengan pengetahuan itu kamu akan diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Ya Romo? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jangan selamat bodoh. Selamat karena kau sungguh tahu kenapa kau diselamatkan. Batas paus yang ada sehingga merasakan nikmat nikahan itu bagaimana? Dan kebenaran itu yang membebaskan. Pengetahuan akan kebenaran ini penting sekali. Tukang galon. Dua sisi penting. Kalau engkau di dalam perjanjian lama, engkau tahu bahwa engkau sudah berdosa dan jatuh dalam dosa. Dan sekarang engkau harus tahu bahwa engkau diselamatkan. Di dalam perjanjian lama, kejadian 3, engkau makan dan mati. Benar nggak? Benar Romo. Sekarang tukang galon, engkau makan dan hidup. Mau tahu itu? Ekaristi. Oke, sekarang engkau makan dan hidup. Yohanes 5. Karena kan ganti buah itu ya ekaristi tadi ya. Sekarang engkau makan untuk hidup. Kalau di sana engkau makan dan engkau jatuh dalam dosa, tetapi dengan makanan ini engkau akan hidup. Engkau akan selamat. Yohanes 6 ayat berapa? Ayat 50, 51, 56 sampai. Mau selamat jangan lupa makan dia. Assalamualaikum. Yuk, assalamualaikum. Sebentar ya, saya selesaikan dengan Om Tukang dulu. Oh ya, karena selama ini saya pikir secara letterlek gitu loh Romo. Berarti enggak secara letterlek begitu ya maksudnya dari buah itu tadi. Enggak, ini penting sekali. Engkau mau selamat di dalam perjanjian lama. Tuhan larang makan dan mereka makan. Setan bilang boleh makan dan mereka jatuh dalam dosa. Di dalam perjanjian baru Tuhan bilang kamu makan ini supaya kamu hidup. Tetapi orang lain tidak mau makan. Ketika dia suruh makan, orang lain pergi. Dia suruh, tolong bantu nih. Robert. Yohanes 6 ayat 50, ayat 51. Kamu harus makan ini supaya hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Oke, kamu akan hidup. Dan roti itu adalah dagingku. Ayat 52, orang tidak mau. Oke. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 66, mereka pergi. Ini yang makan untuk hidup mereka tidak mau. Tapi makan untuk dosa mereka mau. 66. Ini Rum, bentar saya ambil Alkitab. 66. Bab 6 ayat 66. Yang bisa ditemukan silakan. Orang semua pergi. Yang makan untuk hidup ini orang tidak mau datang. Lucu. Yang makan untuk dosa orang rame-rame pergi. Ya. Halo, ada yang lain? Kita mungkin. Teman-teman masih perlu yang di bawah tahan dulu sedikit, oke? Ya, sebenarnya masih ada lagi, cuman sebentar tukang, belum selesai ayat belum selesai. Kita lihat. Santai aja dulu. Kedengaran Romo? Cek kedengaran.
Yo. Oke. Yang dia suruh makan untuk hidup, orang pergi, orang meninggalkan dia. Ayat 66. Oke. Oke. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kata Yesus kepada para rasul. Lanjut. Romo? Lanjut ayat. Ayat? Oh, pengkhotbah. Oke. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya. Simon Petrus. Apa kata Simon? Simon Petrus Oke. lagi. Petrus lagi. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau dia bilang begini, dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selamanya. Aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Perkataan hidup ini, orang tidak mau terima dia, pergi tinggalkan dia. Bilang simbol lagi. Yang sungguh-sungguh dia beri dia makanan ini, orang pergi. Yang untuk dapat hidup. Tetapi orang lebih memilih makanan untuk jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Oh, buah itu kelihatan, wah enak ya kelihatan di luar, itu mereka makan. Tetapi yang dia beri untuk hidup ini, dia punya tubuh sendiri, orang tidak mau supaya dapat hidup kekal, supaya jangan mati. Lalu bilang simbol lagi, yang dia bilang sungguh-sungguh, benar-benar tubuhku, mereka bilang simbol lagi, pantas tidak selamat karena itu simbol. Begitu, tukang bisa mengerti? Tukang galon. Ya, mau udah bisa mengerti, udah bisa. Nah, engkau tahan, kalau mau engkau tahan dulu pertanyaanmu, kita salami di user dulu ya. Iya, iya siap. Oke. Engkau tahan dulu di sini. User, Iya, malam Romo. yo, user. Ya lagi kebetulan lagi pegang ballpoint sama buku di Romo. Iya. Ini Romo, ini mungkin saya tanya, kebetulan saya ini kan lagi ikut berkomunitas Pak ini Romo. Tentang doa Yesus, kan yang saya selama ini kan selalu menunda terus ini Romo. Kebetulan bertobatnya ini benar-benar di tahun 2015 gitu Romo. Sudah itu sekarang ini mau apa ya Romo, istilahnya mau mendaraskan doa Yesus gitu loh Romo, tentang ofisi. Sholatnya kita orang Katolik itu kan yang seperti Katolik Maronit itu loh Romo. Kira-kira persepsi Romo, pandangan Romo seperti apa gitu. Mohon petunjuk Romo. Kalau di Kolombia kami ada buku awamnya. Officio tapi awamnya. Ada Laudes, ada Completarium, dan itu ada buku awamnya. Gitu Romo. Kalau di Indonesia ini saya tidak tahu karena saya di sini mau 17 tahun. Iya, Jadi, kami ada buku awam. kebetulan kalau saya carikan ini Romo di gereja kan, saya kan belum pernah ke Malang. Kalau di Pandaan ini kan belum ada gitu Romo untuk ofisi ini. Kebetulan ini kan Tapi Romo di situ kan saya tidak tahu edisi Indonesia ada untuk awam punya atau tidak. iya. Kebetulan saya kan ini Romo ikut komunitas meditasi Yesus begitu. Kebetulan mau mendaraskan itu kan itu langsung ke Cari ininya itu. Mazmurnya di mana hari ini punya, antifonnya mana, oke. Saya bisa sekarang ini berfir atau ya berfir teman. mau melakukan ini kan kadang-kadang kita kan ini juga Romo. Tidak ada berfir online kah? Ini belum Bahkan dapat di Romo. sini ada, di internet semua ada. Oh ya, kebetulan saya download ini aja Romo, yang apa namanya itu doa Yesus yang Katolik Maronit itu loh Romo. Yang Maronit ya. Iya, yang tentang Jesus Engkau prayer. tanya dulu di prokis tempat itu, saya tidak mau ambil alih yang engkau harus tanya ke magisterium di sana, oke? Kira-kira untuk privasi Romo, untuk pribadi, Untuk pribadi. Untuk saya Pribadi engkau ada yang namanya brevir tapi Katolik punya. belum punya Romo. Maksudnya mohon petunjuk dalam artian Di begini Romo. internetnya ada, internet ada. Ini ada di e-Katolik juga ada, Servus Domino yang baru tulis itu. E-Katolik ada di situ brevirnya. Liturgi setiap jam juga ada di situ. Iya. Berarti kalau untuk perlengkapan rohani itu bisa ini Romo ya, maksudnya kita persuasi dengan ini ya Romo untuk di gereja gitu, untuk pemberkatan kayak seperti salib gitu.
Itu kan namanya sakramental ya, dekati Pastor Broki dan semuanya, oke? Sama Jangan Pak. hilangkan persekutuanmu dengan Iya, otoritas, dengan magisterium, dengan gereja setempat. iya, kebetulan ini saya Romo, saya kan sekolah orang Abang kan cuman tamat SD, SMP, SMA umum gitu loh Romo. Hingga ini sekarang kan ikut berkomunitas ini semakin mendalam. Kalau dulu Romo ini terlalu liar gitu loh Romo. Saya tidak mau Iya Romo mengerti. menghakimi karena Iya begini. Romo mengerti. Nana, Manggarai kah? Iya Manggarai Barat Romo. Nanai. Ya, Iya. kalau ada satu ini, satu pengemis, dia datang minta ke rumahmu, engkau tidak ada makanan dan engkau hanya ada gitar tua dan engkau berikan gitar tua kepada dia, saya hilangkan ini latar saja ya. Hilangkan latar saja. Kalau engkau hanya tidak hanya engkau punya gitar tua saja, engkau tidak ada makanan untuk diberikan, engkau bilang begini, pergilah main gitar di sana ya, saya tidak ada uang untuk kasih. Tapi persoalan dia tidak tahu main gitar, dia pergi ke taman dan mulai petik. Orang tidak datang di tempatnya orang kasih itu, orang tidak kasih uang. Lalu orang-orang bilang begini, kau pergi dari sini, kau tidak berguna, gue tidak guna lagi di sini, kau pergi dari sini. Dia taruh gitarnya, dia bilang, kita sudah main setengah mati gitar, ini orang tidak kasih uang lagi. Lalu ada satu teman yang lewat di situ, tanya, kenapa kau tidak petik kop gitar? Malas nih, kita main gitar petik dari tadi. Orang bilang, ini kita tidak main gitar, tidak tahu nyanyi. Lalu dia bilang, temannya bilang, kau kasih kop gitar dulu. Oh ternyata gitar fals. Dia mulai steam kembali gitar dan semua dan mulai nyanyi. Lagu apa? Contohnya lagu. Tenang mendayung di dalam laut berenang, sabda penengah doa, letakkanlah di dasar hatimu, senanana Medan di dalam laut. Oke, semua orang datang dan mulai isi kepingan uang. Lalu pengemis teriak, saudara dan saudariku, lihat gitar terbaikku yang pernah saya miliki dalam hidup ini. Lalu ada satu ibu yang lewat di sana bilang, iya itu gitarmu, tetapi ada di tangan yang lain. Yuser, itu hidupmu. Tukang galon, pendeta, bisa, Blasius, Pio, dosa, itu hidupmu. Siap Romo. Tetapi ketika engkau menyerahkan hidupmu di tangannya Kristus, dia akan steam kembali gitarmu, hidupmu yang fals itu, untuk menjadi melodi yang indah. Itu hidupmu, Yuser, itu hidupmu, kelakuanmu, masa lalumu. Tetapi sebelum engkau memberikannya kepada Kristus untuk steam kembali hidupmu, fals tetap sama dari dulu sampai sekarang. Oke? Siap Romo. Kebetulan ini sudah 10 tahun Romo, dari 2015 Ya, kan maksud saya mau katakan begitu. Doa Yesus ini Dirimu kepada Kristus, hidupmu pasti yang sama. Oke? Romo. berarti saya siap ini nanti Romo ya, pendekatan aja dulu nanti untuk persiapan official itu Romo ya. Maksudnya mungkin saya beli patung Buddha Maria atau salib, mungkin minta berkat sama ini Romo ya, maksudnya sama Diberikan sama Romo, lanjutkan konsultasi dengan Romo, bimbingan rohani dengan Romo, pengakuan dosa dengan Romo, pelan-pelan seperti itu, oke? Iya siap Romo. Kalau untuk mengaku dosa, ya untuk mengaku dosa sudah kemarin Romo, tapi untuk memberkati apa itu Romo ya,
untuk seperti patung sama salib ini yang saya usahakan sekarang ini. Kebetulan sambil kerja ini Romo gitu. Oke, mantap. Itu juga bagian dari evangelisasi. Saya pernah sekali, saya main bola pagi-pagi di satu Rocky Pegunungan. Yang terima gol pertama harus buka baju untuk membedakan kostum kan. Wow, Mama Santa Ana Lego Maria ada lepas pagi-pagi nih, hancur saya. Akhirnya Padre, kalau engkau mau main ya harus buat perbedaan seperti itu. Wah, rusak saya. Terpaksa saya buka baju. Dan ada satu namanya Seboya, dihantam sapu kaki jatuh. Dia mau lihat saya marah atau tidak. Ternyata saya tidak marah. Dia angkat lagi saya, dia bilang, terima kasih kau punya kot batu di sini. Jadi ketika pulang malam dan saya coba buka kembali cerita-cerita, ya ada satu cerita tentang Santo Fransiskus Assisi. Satu hari dia ajak dia punya saudara biarawan yang lain untuk mewartakan. Satu pergi dengan kitab suci, tidak ada haleluya, pergi mewartakan begitu. Lalu mereka jalan kunjung saja. Lalu sampai di rumah malam hari, Santo Fransiskus bilang, terima kasih engkau sudah mewartakan hari ini dengan saya. Kaget dia, bagaimana mewartakan satu ayat pun kitab suci kita tidak buka tadi. Lalu Santo Fransiskus bilang begini, kalau kita sudah hidup kita sudah mirip dengan Kristus, apa yang kita omong, apa yang kita lakukan adalah pewartaan. Kehadiran kita adalah sebuah pewartaan. Memang susah menghadirkan Kristus di dalam pewartaanmu sendiri, dalam cara hidupmu sendiri, tidak gampang. Izin bertanya Romo, kalau apakah ada letak perbedaan gitu tentang doa Yesus ini kan ini Romo, yang saya tahu ini kan kalau dari komunitas saya itu kan doanya seperti ini Romo, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah orang berdosa. Itu kan menggunakan kompos gini kan Romo. Apakah doa Yesus ini apa ada perbedaannya dengan apa ya, mungkin menyinggung sedikit apa sama seperti ortodoks atau apa gitu kan, Katolik yang lain? Ya, itu bukan liturgi, itu devosi populer. Saya tidak bisa memformulasinya seperti misa. Oke? Begitu Romo ya. Berarti istilahnya bersifat privasi aja begitu Romo ya. Ya, namanya devosi populer. Oh begitu Romo. Karena bukan setara dengan liturgi misa. Oke. Itu devosi, Pio bilang oke, benar sekali. Jadi itu devosi lebih kepada pribadi, lebih kepada sebuah kelompok, atau namanya populer, rakyat, kerakyatan gitu. Berarti sifatnya pribadi aja Romo gitu ya. Pribadi atau kelompok. Oke. Tapi bukan gitu. rumusan liturgis misa, liturgis gereja. Oke. Karena itu kan yang saya doakan mengikuti perintah itu Romo, yang Efesus 6 ayat 18 itu Romo. Tapi jangan pergi, itu biblis ya, karena ambil dari kitab suci, tapi jangan kau pergi ke sana bangun kau denominasi, ini tidak benar. tidak Romo, tidak ini. Saya kan ini katakan tidak semua yang kayak gitu Romo. Oke, mantap. Yosef. Kita salami dulu, Pio. Salami Bapak Pendeta bisa. Ini maksudnya saya. Iya, terima kasih Romo ini untuk masuk ke rumah ini. Terima kasih. Nah, saya sudah dibuang beberapa kali di rumah lain Romo. Tidak usah. Terima kasih Paman Yosef. Ya, Bapak Pendeta, silahkan Bapak Pendeta lu. Namanya kok. Oh, pendeta bisnis. Silahkan Pak Pendeta bisnis. Halo, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam, silahkan. Malam Romo. Saya dari Katolik KTP Romo. Dari tidak Katolik menghakimi KTP. orang di sini, pendeta bisnis. Ya, Katolik KTP yang baru belajar Katolik 2 tahun terakhir. Oke. Sebelumnya saya kemana-mana untuk ibadah Romo. Saya senang, saya pingin korek sedikit ya di sini. Ketika engkau kemana-mana, engkau cari apa dan bagaimana rasanya? Sekarang bagaimana engkau ingin pulang? Bagaimana? Ini penting, ini kesaksian penting sekali. Iya Romo, sedikit kesaksian bahwa saya itu. Saya besarkan engkau, oke. Terima kasih. Dari awal itu Romo, dari lulus SMA, lulus SMP sampai kuliah itu Romo, saya kemana-mana Romo untuk beribadah. Oke. Bisa tahu namanya join pendeta bisnis ini, bahaya sekali engkau pakai ini. Tinggal di mana? Janganlah Romo. Kalau saya tinggal di Tangerang Romo. Sekarang saya beribadah di Paroki Pinang.
Oke, misalnya. Oke, lanjut. Daerah aku ini Romo. Ya. Nah, lalu Romo saya kemana-mana karena ajak-ajakan dari teman-teman ya. Saya itu yang ada di pikiran saya itu yang penting sama-sama menyembah Tuhan atau Yesus yang sama, mengakui Yesus bahwa adalah Tuhan. Ya saya masuk-masuk aja Romo. Jadi nggak ada doktrin atau dogma yang terpikir di pikiranku. Nah, yang saya cari adalah bukan yang saya cari Romo, tapi saya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, itu awalnya Romo. Aduh. Ya, lanjut. Saya sambil ambil air. Oke. Lalu Romo, saya itu bukan saya akui bahwa saya itu kosong kalau untuk ajaran-ajaran gereja, mau di Protestan mau di Katolik. Walaupun tadi sebelumnya saya katakan bahwa saya itu KTP ikut-ikutan aja. Nah lalu kemudian Romo di suatu waktu saya beribadah di salah satu denominasi Protestan. Awalnya itu GB itu. Nah, yang menyinggung di hati saya di situ Romo, kenapa Bapak Pendeta ini selalu menyinggung tentang persepuluhan. Dikit-dikit dikaitkan perpuluhan, dikit-dikit dikaitkan tentang persembahan. Nah, dari situ saya nggak senang. Mau pakai langsung atau kita tahan dulu? Mau langsung dijelaskan? Ini cuma kesaksian aja. boleh dijelaskan. Oke, ya, saya hanya pancing. Saya lanjut. Dari situ Romo, saya tersinggung kok gereja begini, sehingga saya itu tidak beribadah di gereja Katolik dan tidak beribadah di gereja manapun Romo. Karena pikiran saya mendingan saya kasih ke pengemis pengamen di lampu-lampu merah, lebih berfaedah buat saya daripada kok nyinggung-nyinggung terus. Nah di situ awalnya. Lalu beberapa tahun, ada 4 tahun saya nggak rajin ibadah. Kalau baca firman Tuhan juga hanya saya sekedar aja. Nah terus Romo, beberapa waktu yang lalu itu Romo, saya buka TikTok, scroll TikTok. Biasanya kalau untuk kalau untuk ngomongin agama ini saya itu kayak alergi Romo, kayak nggak mau dengerin. Karena kenapa? Siapa yang benar ini? Yang satu benar ini, benar itu. Nah, gitu Romo. Tapi ada beberapa apologet yang mewartakan juga dari Katolik ini. Mereka nggak ada di sini Romo, sehingga saya itu stop. Maksudnya stop ini saya berhenti dulu untuk menonton apologet itu. Nah, ketika saya menonton, judulnya waktu itu adalah gereja Katolik itu bahwa gereja yang didirikan Yesus katanya. Kaget saya Romo, mana ini Romo? Dengar nggak Romo? Beliau dengar. Oh beliau dengar ya. Iya. Lalu kemudian saya kaget Romo. Ini saya berpikir dalam hati saya itu ini basi. Ini kok beraninya ngeklaim bahwa itu gereja Katolik itu yang didirikan Yesus, padahal saya Katolik sendiri Romo. Lalu kemudian saya penasaran di situ apakah benar. Lalu saya itu dengar dari apologet itu bahwa tertulis di Alkitab Matius 16 ayat 18 Romo, bahwasanya kepadamu Petrus saya akan mendirikan jemaatku.
Nah, itu kan sudah beda ya Romo, tidak ditulis jemaat di situ. Lalu saya cek di Deuterokanonika itu Romo. Nah, ditulis disebutin di situ adalah gereja. Nah, dari situ saya itu mulai mempelajarin Romo. Apakah benar gereja Katolik itu adalah yang didirikan Yesus melalui Rasul Petrus? Nah, pertanyaan saya Romo, saya akan memastikan apa yang saya dengar itu benar apa enggak Romo. Sejauh yang saya pelajari bahwa di Alkitab itu memang tertulis di situ gereja. Saya kemarin juga ke Gramedia saking penasarannya apakah itu gereja atau jemaat. Di Gramedia edisi Alkitab edisi terbaru dari LAI sudah diganti menjadi gereja di situ Romo. Sudah diganti menjadi gereja di situ. Nah, tadi sore ini Romo, saya naik di room sebelah. Nah, mereka lagi membahas itu gereja. Iblis berasal dari gereja katanya. Nah, lalu saya belum pernah naik sebelumnya Romo untuk apa ya, tantrum atau berdebat kayak gitu. Nah, setelah saya naik Romo, saya bilang itu kan jelas tertulis di Matius 16:18 bahwa Yesus mendirikan gerejanya melalui Rasul Petrus. Nah, mereka bantah saya di situ Romo karena saya itu juga bukan apa ya? Saya belum paham betul. Saya belum paham betul apakah benar. Jadi katanya di situ batu karang itu adalah Yesus bukan Petrus katanya. Nah, batu karang itu adalah Yesus bukan Petrus. Nah, saya masih bingung di situ Romo, jujur saya bingung karena tidak ada data yang valid ke saya juga sehingga saya nggak bisa berdebat. Nah, tadi saya bilang ke mereka itu juga bahwa Katolik itu kan hanya nama universal, tapi Katolik yang awal-awal kan Kristen itu Romo ya. Kristen, belum ada Protestan saya bilang kan adalah Kristen dan Katolik itu adalah nama universal, artinya itu menyeluruh saya bilang. Lalu diputar lagi saya Romo, lalu diputar lagi saya. Nah, itulah katanya itulah otakmu. Kamu ngerti bahwa batu karang itu Yesus bukan Petrus. Mana ada Yesus pernah jalan-jalan di Roma katanya Romo. Mana ada Yesus pernah jalan-jalan di Roma. Terus adalah tadi beberapa Romo dijelasin saya bahwa Petrus itu adalah Kefa segala macamnya. Nah, lalu tadi sempat saya riset bahwa gereja mula-mula itu dikaitkan dengan atau didirikan pertama kali itu ya di Antioquia Romo. Kalau nggak salah tadi riset saya itu di Antioquia. Lalu saya juga pertanyakan apa hubungannya di Romanya Romo. Jadi itu sih Romo dari saya itu saya bukan apa ya Romo, tidak begitu tahu tentang Alkitab apa sejarah. Jujur ini hanya memperjelas apakah yang saya sebutkan tadi, saya sempat berdebatkan sama mereka itu apakah benar apa yang saya ngomongin ini bahwa gereja Katolik itu adalah gereja yang didirikan Yesus melalui Rasul Petrus. Jadi saya agak berdosa ketika apa yang saya sampaikan ini salah juga Romo. Itu sih. Demikian Romo, itu aja dulu. Terima kasih. Mau mulai dari mana nih, Pio? Kalian dosen, kalian klasifikasi dulu. Mau dari mana nih? Mulai. Aja Romo, apa Petrus namanya soal atau pendalaman, eksegese. Mereka kan mencoba eksegese tuh, yang soal Petrus, Kefas, baru kemudian kita masuk ke historical eklesiologi. Oke. Itu Romo. Saya bisa mengerti, oke. Yang pertama kalau kita katakan bahwa Yesus adalah batu karang di dalam Matius 16:18,
Di situ nanti Yesus terjebak di dalam perkataannya sendiri. Oke, kita lanjut. Kita tolong Robert, engkau baca pelan-pelan 16-18 Matius. Oke, Romo. Dan aku pun berkata kepadamu. Oke. Dan aku pun berkata kepadamu. Kamu nih siapa kamu nih? Petrus. Oke. Dan aku pun berkata kepada kamu, lanjut. Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Dan di Petrus. Petrus artinya batu karang. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Dan di atas saya yang adalah batu karang. Aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan gerejaku. Sekarang persoalan di ayat 19 datang. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Kepadamu surga. yang adalah batu karang, yang adalah saya sendiri, saya akan memberikan kunci kerajaan Allah kepada saya sendiri. Lanjut. Apa yang kau ikat di dunia ini Apa yang akan terikat di apa yang surga. engkau yang adalah saya ikat di atas bumi ini, rusak semua kitab suci. Kurang ajar Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Rusak semua ayat selanjutnya dibuat oleh pemahaman seperti ini. Diperkaos sama abad 16 ya Romo ya, diperkaos semua ya. Oke, pendeta bisnis. Sebelum Yesus mengatakan kepada Petrus, engkaulah Petrus. Kalau di dalam bahasa Yunani Petros tau te Petra. T artinya engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama, omong tentang Petrus nih. Saya akan mendirikan gereja kok. Ya. Persoalan ketika dibaca dalam bahasa Indonesia. Protestan harus belajar koine, Yunani koine. Oke, yang pertama alasan itu. Karena itu Yesus harus merubah namanya Simon jadi Petrus dulu. Yohanes 1 ayat 42. Satu-satunya rasul yang dirubah nama oleh Yesus. Sedangkan Paulus dia merubah namanya sendiri. Dari Saulus ke Paulus, bukan dirubah oleh Yesus. Satu-satunya rasul yang dirubah namanya adalah Petrus. Di manakah itu? Yohanes 1:42. Ya, 42. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus, yang artinya batu karang. Kalau batu karang itu yang di konteks Matius 16:18 adalah Yesus, sedangkan Petrus adalah batu, maka di situ namanya bukan jadi Kefas, bukan menjadi Kefas, melainkan Efna. Karena orang Yahudi Ibrani punya dua kata. Kefas artinya batu karang, Efna artinya batu biasa. Ini harus dipahami. Kita tahu bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram, dan penginjil Markus sendiri menuliskan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Markus 5 ayat 41 contohnya. Markus 5 ayat 41. Oke. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 7 ayat 34 contohnya menggunakan bahasa Aram, Talita kum. Oke teman-teman, ini penting sekali. Kita tahu 7 ayat 34. Protestan kitab suci ini pakai bahasa apa nih? Ketika Yesus pakai bahasa roh, kah? Kemudian sambil Kemudian sambil 34, menengadang ke 34. langit. Oke, mengadakan Ya, langit. Markus 7 ayat 34. Ya. Ya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Oke, Fata. Jadi Yesus menggunakan bahasa Aram. Karena itu Simon dirubah jadi Kefas.
Dan Paulus tidak menggunakan Petrus. Paulus menggunakan dalam surat-suratnya, Paulus menggunakan kata Kefas. Ini penting sekali. Dia harus menggunakan kata Kefas 2 kali. Engkaulah Kefas. Ini penting sekali. Satu-satunya kata untuk batu karang dalam bahasa Aram. Di bagian pertama untuk menamai rasul, kamu adalah Kefas, seperti namanya. Dan yang kedua, merujuk pada objek batu di Kefas ini. Kata Kefas yang diulang 2 kali dapat dilihat dalam terjemahan Injil Aram yang disebut Diastesaron dari tahun 170 Masehi yang digunakan oleh banyak komunitas Kristen pada waktu itu. Kemudian dalam Alkitab Peshista, terjemahan Injil Aram yang lebih modern di tahun 435 Masehi. Saya baca sedikit teman-teman. Bagian dari bahasa Aram dengan 2 kata kefa dapat diterjemahkan kamu adalah Petra, dan Petra ini aku akan, dan di atas Petra ini aku akan membangun gerejaku. Jadi kemudian satu kata digunakan seperti yang terjadi dalam bahasa Aram dengan kefas, dan itu membuat lebih jelas permainan kata-kata yang dimaksudkan Tuhan kita. Tetapi ada masalah. Dalam bahasa Aram tidak ada jenis kelamin, tetapi dalam bahasa Yunani ada. Penerjemah Yunani memutuskan untuk mengubah jenis kelamin ke dalam kalimat pertama. Sehingga tidak ada kontradiksi gender. Kamu adalah Petra, artinya kamu adalah feminim, kamu adalah Petrus tapi perempuan. Ini akan menjadi persoalan. Kamu adalah Petra akan menjadi kalimat yang aneh diterapkan dalam bahasa Yunani. Subjek rasul sebagai seorang pria, kata pertama untuk mengatakan Petra, batu karang itu laki-laki, adalah Petros. Ini penting sekali. Petrus dan Petra dalam bahasa Yunani kuno, Yunani koine, adalah sinonim. Kemudian mereka mulai berbeda seperti yang ditegaskan oleh semua ahli Alkitab Protestan sendiri. Oscar Kuhlman, Herman Ridderbos, Craig, dan lain sebagainya. Penerjemah ini ahli kitab suci Protestan sendiri yang ngomong ya. Penerjemah menyimpan kata-kata dalam bentuk aslinya Petra di dalam kedua kalimat. Di Petra ini aku akan membangun gerejaku. Tidak memilih masalah gender dari bagian pertama, tetapi memasukkan bagian kedua tentang Petrus ini. Tidak perlu. Juga pada saat ini kata Petrus adalah kata benda bukan apa-apa. Itu tidak digunakan untuk objek seperti yang dikatakan ditujukan dalam poin ketiga. Ini ada penjelasannya dalam bahasa aslinya. Karena itu kita masuk ke Yunani. Dan di atas batu yang sama ini aku akan membangun. Ungkapan dalam bahasa Yunani koine berbunyi epitaute te Petra. Petrus epitaute Petra. Taute adalah kata sifat demonstratif feminim tanpa te, artinya akan seperti ini. Di atas batu ini saya akan membangun. Tetapi di dalam Yunani ada taute te, kemudian berarti di atas batu karang yang sama ini, aku akan mendirikan. Dengan itu ternyata Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu adalah batu, dan di atas batu yang sama ini, aku akan membangun. Pesan yang ditinggalkan oleh Tautete adalah bahwa Petrus dan Petra mengacu pada batu yang sama, dan bukan pada batu yang berbeda. Atau yang satu ke batu dan yang lain ke batu yang semacam itu. Jika Yesus telah membuat perbedaan antara dua batu, dia akan membuat jelas dan tidak mengatakan teh. Artinya yang sama, batu yang sama. Ada penjelasan panjang sekitar 10 halaman tentang Petrus sebagai batu karang. Nanti hanya bagian pertama yang saya jelaskan Pio, kawan-kawan, supaya pendeta biasa bisa mengerti itu. Persoalan ketika dibaca dalam bahasa Indonesia, ini yang menjadi persoalan. Pendeta Bisni bisa pertama dari Petrus, dari kata itu sendiri? Ya, bisa nangkap Romo. Lalu yang menjadi persoalannya juga Romo,
gereja itu kan berdiri di Antioquia kalau nggak salah Romo ya. Lalu apa Siapa bilang berdiri di Antioquia? Untuk tadi pertama kata kali mereka Romo? dikatakan Bukan Kristus saya. di Antioquia. Oh di Antioquia. Tetapi ingat, di Antioquia pula Ignatius dari Antioquia mengatakan, di mana ada Kristus, di situ adalah gereja Katolik. Gereja Katolik ya. Oke. Berarti benar ya Romo ya, seperti yang tadi saya jelaskan ke mereka itu. Saya meyakinkan diri saya bahwa yang saya katakan itu sih tadi Romo benar. Karena bukannya memang saya takut, tapi bukan takut sama Protestan Romo, tapi saya takut akan iman saya. Saya takut akan Yesus ketika saya menyampaikan hal itu. Gitu Romo. Lalu tadi sempat saya bilang juga bahwa Yesus mendirikan gerejanya melalui Rasul Petrus. Nah, lalu saya bilang, terus kalau begitu Rasul Protestan ini siapa? Terus mereka bilang Rasul Martin Luther. Gue nggak tahu kalau mereka itu bercanda atau gimana. Sejak kapan nih? Martin Luther. Tepat sekali. Rasul Martin Luther. Sejak kapan Martin dia akan jadi rasul? Serius Romo, saya nggak bohong. Tadi mereka bilang. Hancur dunia persilatan. Dari mana itu? Lalu Protestan sudah ada di abad pertama katanya. Protestan sudah pasti ada karena Kristen sudah pasti ada. Oke, teman-teman, kalian ambil alih sedikit, saya 10 menit agak sibuk ya. Oke? Siap Romo, siap Romo. Ya, saya. Oke, Romo. Siapa yang bisa ambil alih room dulu? Teman-teman. Ini Ntar aku yang itu atur ini. Ambil alih dulu room. Papio aja. Saya agak Papio sibuk. aja Romo. Ya? Siap, Romo. Ya, ya. Papio, Siap, Romo. Papio. Siap. Ya, ya, oke. Ya, ya teman-teman ya, seperti itu sih tadi dialek yang sangat singkat dengan teman-teman yang lainnya karena agak ini di pikiran saya juga apakah saya yang salah menyampaikan ataupun salah mendengarkan dan ataupun salah menafsirkan ayat Matius 16:18 itu. Saya meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya katakan itu benar. Makanya saya di sini sharing atau menanyakan, mungkin teman-teman juga bisa membantu pemikiran saya itu tidak salah gitu. Iya. Iya. Kalau begini Paman ya. Eklesiologi nih, histori, sejarah ya. Begini. Pertama itu di Yerusalem sebenarnya. Yerusalem sebenarnya kalau mau bicara gereja pertama kan. Begitu. Gereja pertama Yerusalem. Cuman pada saat itu karena kekuasaan Romawi yang berkuasa pada saat itu, maka hancur. Gitu. Antioquia kenapa? Rasul Petrus pernah ke Antioquia. Dia pernah ke Antioquia. Gereja tiga pusat gereja mula-mula itu di Antioquia, Roma, sama Alexandria. Begitu. Bukan cuma satu. 3 pusat gereja. Nah, kemudian iya Romo. Satu-satu. Ya, Bro, Kemudian muncul Konstantinopel itu pada tahun 325 Masehi. Nah, pada abad kelima Yerusalem kemudian 313. Edith Milan. Oh iya. Edith Milan 313 kebebasan. Siap. Ya. Siap. Kemudian pada saat itu Yerusalem mulai dihidupkan kembali karena kekuasaan Romawi sudah diambil alih, maka itu 5 pentarki. Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria sama Konstantinopel. 5 pentarki. Gitu. Jerman belum ada, masih diangan-angan gitu. Di Jerman. Jerman sejak kapan lahir itu, woi? Itu. Jadi belum ada itu. Penggunaan, dan kita lanjut lagi tentang penggunaan nama Katolik ya. Paman tadi persoalan penggunaan nama Katolik ya. Aku dengar tadi. Gitu. Penggunaan nama Katolik itu sebenarnya sudah ada. Seperti yang tadi Romo bilang itu, contohnya tadi Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Irenaeus, Santo Agustinus dari Hippo. Itu mereka sudah menggunakan kata Katolik gitu. Kata Katolik sudah dipergunakan oleh mereka gitu.
Santo Irenaeus dalam Adversus Heresis. Ntar. Mana itu? Wah, tulisan-tulisan itu mana lagi ya Tuhan? Izin Romo. Kalau Katolik ini artinya apa Romo? Universal. Masih tetap universal. Gitu Pak Paman. Begini, aku bacakan beberapa tulisan bapak gereja ya. Santo Ignatius dari Antioquia, tahun 107 Masehi, dia menulis begini: di mana ada Yesus Kristus, disitulah ada gereja Katolik. Itu dalam bukunya Adversus Heresis, melawan ajaran bidat, ajaran sesat. Gitu. Yang kedua, Santo Irenaeus dari Lyon, 202 Masehi. Dalam bukunya Adversus Heresis, yang tadi yang Ignatius dari Antioquia itu suratnya ke jemaat di Smyrna, gitu. Kalau yang ini Irenaeus dari Lyon tahun 202 Masehi, dalam Adversus Heresis melawan ajaran sesat, beliau mengutip begini: karena di dalam gereja para rasul meletakkan segalanya yang berkaitan dengan kebenaran, dan kita bisa menunjukkan suksesi para uskup. Yang menggunakan uskup di sini cuma gereja Katolik. Karena hanya di gereja Katolik kebenaran disimpan. Gitu. Buku ketiga bab 4. Gitu. Selanjutnya Santo Cyprianus dari Kartago, 258 Masehi. Ia tidak dapat memiliki Allah sebagai Bapa yang tidak memiliki gereja Katolik sebagai ibu. Di luar gereja Katolik atau di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam bukunya De Ecclesia Catholicos Unitate. Izin bertanya Saudara Pio. Bentar Paman, aku selesaikan tulisan. Santo Agustinus dari Hippo tahun 430 Masehi, beliau mengatakan begini: aku tidak akan percaya kepada Injil jika bukan karena otoritas gereja Katolik yang mendorongku untuk mempercayainya. Tulisannya itu termuat di dalam Kontra Epistolan Manicei, apalah itu namanya itu. Baca Itu sejarah. aku nggak lancar bahasa Yunani, bahasa Sejarah ini Latin. Saudara Pio. Itu. Kalau Jadi itu sudah digunakan. Kalau menurut Saudara Pio ini kayak seperti tadi kan Romo ceritakan itu tadi itu yang di dalam Injil itu kan Evata terbukalah, sudah itu talitakum, sudah itu maranatha. Kalau menurut Saudara Pio ini itu bahasa dari mana itu? Seperti maranatha, talitakum, Evata itu bahasa dari Bukan aku. Itu nanti Romo. Aku cuma menjelaskan history, sejarah gereja aja. Itu nanti soal itu Romo yang menjelaskan. Itu Tapi bukan kan itu kan dari Yerusalem kan sudah di mungkin saudara pendeta bisnis ini kan sudah tahu kan, saudara pendeta bisnis sudah tahu kan gereja mulainya awalnya itu dari Yerusalem katanya Saudara Pio ini. Ya, ya memang di Yerusalem. Uskup pada saat itu kan Yakobus kan, gitu. Uskup pertama Yerusalem. Kalau menurut Saudara Pio tadi itu seperti kata talitakum, sudah itu Evata atau maranatha gitu dari mana asal usulnya? Nah, itu nanti Romo KP yang kayak yang itu persoalan linguistik, apa namanya ini? Kan Apa Saudara sih? Pio tadi kan memetakan sejarah, paling kurang kan bahasa-bahasa seperti itu kan tahu gitu loh. Oh tidak, kalau soal gereja di Yerusalem sudah ada, dan uskup pertama di Yerusalem siapa tadi aku bilang? Yakobus. Ya Romo, uskup pertama Yerusalem siapa Romo? Yakobus. Yakobus benar. Sudah ada, gitu. Kalau master siapa? Persoalan di mana? Izin Sudah. bertanya Romo, izin bertanya. Kalau tadi kan saya sudah mendengar ini Romo, kebetulan ada dengar tulisan-tulisan gitu kan. Seperti tadi kan Romo bilang Evata itu kan apa? Terbukalah, sudah itu talitakum, sudah itu maranatha. Itu berasal dari bahasa suku apa Romo? Aram. Berarti kayak seperti maranatha, talitakum, Evata gitu asli bahasa Aram Romo ya? Bahasa Aram. Karena gitu. orang Yahudi menggunakan dua bahasa, Ibrani untuk liturgis, Aram untuk sehari-hari.
Oh iya, terima kasih Romo. Baru saya tahu juga ini Romo. Karena saya kan cuma lihat-lihat orang tulis yang pamer-pamer gereja Efata, apa Talitakum, Maranatha gitu kan. Tidak tahu ini Romo. Mohon maaf tidak tahu apa artinya. Sudah itu asal usulnya juga Romo. Berarti dari bahasa Aram Romo ya. Tidak, tadi hanya mau katakan bahwa Yesus menggunakan bahasa Aram dalam kesehariannya. Seperti Efata tadi itu Romo ya. Nah, Efata Kefas, ganti nama Kefas. Talitakum. Lagi Eli Eli lama sebatani itu kan bahasa Arab. Jangan bilang bahasa roh lagi. Oh, ngeri sekali mas. Iya Romo, benar Romo. Kenapa dong Romo? Kapok saya yang kayak gitu saya Romo. Padahal sederhana aja sebenarnya beriman ini Romo. Jangan mempersulit, oke? Iya, tidak terus saya terlalu istimewa berpikir Romo. Sekarang ini sederhana aja Romo. Dibingungkan oleh orang-orang begitulah Romo. Iya. Intinya kita di gereja Katolik itu tidak subjektif. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut magisterium kami. Itulah gereja Katolik. Menurut magisterium kami, menurut gereja, tapi bukan menurut saya. Itu aja. Lanjut Romo, udah selesai sejarahnya. Tinggal persepuluhan tadi yang ditanyakan lupa tadi. Siapa yang pertanyaan persepuluhan? Yang tadi Pak Pendeta juga sempat nyinggung persepuluhan tadi. Ya Romo tadi juga sempat Jangan waktu lupa saya- TF, jangan lupa TF sebelum jam 2 ya, Pak Pendeta ya. Oke bro. Itu sih yang membuat saya tersinggung waktu itu, sehingga itu membuat saya malas ke ibadah ya Romo. Tadi Romo sempat bilang juga bahwa apa yang kau cari di gereja, ya boleh saya katakan sebagai umat awam itu ya sekedar sekedar mendengarkan firman Tuhan Romo. Kali aja dapat wahyu kan ketika kita udah beribadah ke gereja gitu. Gitu Romo. Tapi Dia yang kau dengar di sana mereka bilang persepuluhan di setiap kali ibadah di sana. Sering mengingatkan. Persembahan, sering. Ya, sering mengingatkan bahwa perpuluhan itu adalah kunci ketika permintaan kita untuk dikabulkan. Kunci ketika permintaan kita dikabulkan, karena nanti akan dilipat berlipat-lipat ganda dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus nanti akan saudara-saudara dibantu. Nah lalu Saya bisa mengerti. masalah kalau misalnya Siap. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 Ayat 5. Oke. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang mengira ibadah itu sebagai sumber keuntungan. 6. Benar. Oke. 6-nya, ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak... Sebab rasa cukupnya itu cukup ada apa ayat 8? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Pendeta biasa, cukup ada makanan dan pakaian. ya Tetapi orang-orang yang kehilangan kebenaran menyangka bahwa ibadah itu sumber keuntungan. Karena itu ayat 10. Akar dari segala kejahatan. Oke. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu pertanyaan, bagaimana persepuluhan itu dimasukkan ke dalam ibadah? Karena konsep mereka bahwa ibadah itu sumber keuntungan. Lalu ayat mana yang mereka mengatakan bahwa langit akan terbuka, investasi surga adalah persepuluhan? Mereka ambil dari Maleaki 3 ayat 7 sampai 10 selanjutnya. Teman-teman, saya 10 menit lagi ya. Oke. Maleaki 3. Siap. Bro. Maleaki 3 ayat 7 selanjutnya. Oke.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lanjut, Romo. Oke. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Lanjut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pendeta bisnis ini nih. Kalau kamu tidak bayar persepuluhan, Tuhan tutup langit. Sedikit cerita Romo. Sebenarnya waktu tapi saya engkau belum tahu persepuluhan untuk siapa? Ulangan 26 ayat 12-13. Engkau mengerti dulu persepuluhan itu dibayar dalam tahun keberapa dan dari mana dan untuk siapa? baik. Berapa Romo? Ulangan Ayat berapa? Ulangan 26 ayat 12-13. Saya cuma catat sih Romo. Catat. Aduh, kebaca. Kalau itu kau babat. Saya juga catat ini. Robert. Lanjut ini, monggo Mas Robert. Robert, mic-mu. Bicara sendiri, sorry. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, Robert, tahan dulu. engkau sudah... Pendeta bisnis dalam tahun ketiga, bukan setiap kali kau terima gaji, oke? Oh, oke. Tahun ketiga itu dikatakan dalam orang Israel namanya tahun persepuluhan dan persembahan. Berarti bukan tiap kali ibadah ya Romo ya? Dan itu bukan gaji, hasil tanah. Lanjut dulu. Robert, kembali. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, Tahan dulu. orang asing. Tahan dulu. Ada tahun ketiga, tahun persepuluhan. Engkau telah mengumpulkannya dari hasil tanah, bukan gajimu. Untuk siapa? Ya. Orang Lewi. Lanjut, Robert. Oke. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Di mana ada bilang untuk pendeta di situ? Pendeta bisnis. Nggak ada sih Romo. Kalau itu kalian selama ini bayar untuk siapa? Hancur. Untuk janda, orang miskin, anak yatim, dan untuk Lewi. Lalu itu yang diberikan itu Lewi orang asing itu maksudnya apa itu Romo yang Asik makanan. semua orang. Contohnya begitu, kalau orang tanam padi, ambil dari hasil persepuluhan dari panen itu untuk bawa ke sana. Bukan gitu, uang. ya. Bukan uang. Tapi boleh diterapkan untuk saat ini. Tidak Terus bisa. lalu nanti kenapa? Tidak bisa Kenapa lagi. Romo? Tidak bisa karena pendeta tidak sama dengan orang Lewi. Pendeta bukan orang Israel. Tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Karena apa? Karena orang Israel tidak punya lagi bait suci. Berarti orang Kristen tidak Sekarang- diwajibkan. Sebentar saya masuk ke orang Kristen. Oke sih. Oke. Tidak bisa lagi diterapkan persepuluhan pada zaman itu, zaman orang Israel itu untuk mereka yang hidup di dalam daerah Israel. Di luar tidak bayar persepuluhan. Kenapa? Waktu pembagian tanah perjanjian, suku Lewi tidak dapat. Karena Tuhan bilang, dedikasikanlah mereka di rumahku sebagai pelayan-pelayan mesbah, pelayan-pelayan kemah suci. Jadi mereka sebagai imam Lewi, mereka tidak dapat tanah untuk kerja.
Jadi mereka hidup dari 11 suku yang lain. Bisa mengerti pendeta bisnis? Lalu bagaimana dengan misalnya anak yatim juga, Romo? Kan ada anak yatim juga untuk saat ini ke kita ketika kita memberikan ke mereka. Apa kita salah atau hanya berlaku untuk umat Yahudi saat itu? Sekarang Yesus dalam siap Matius 23:23, Yesus tidak menghilangkan persepuluhan, Yesus mengkritik persepuluhan. Dan sekarang kita nanti bongkar siapa yang berhak menerima persepuluhan di dalam perjanjian baru, oke? 23. Bab 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini seolah-olah bahwa Yesus tidak menghilangkan persepuluhan, melainkan mengkritiknya. Tetapi jangan lupa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Oke. Kalau begitu, siapa yang berhak terima persepuluhan? Ibrani 7 ayat 1. Ibrani 7 ayat 1. 5 menit lagi ya teman-teman. Oke. Ibrani 7 Kurang ajar. ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Lanjut. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Oke. Pendeta bisnis. Abraham memberikan persepuluhan. Pendeta bisnis. Ya, Romo. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Iya, betul. Oke. Ingat ini. Sekarang ayat 11-12-nya, Robert. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Imamat berubah pula lah hukum Taurat. Imamat dari Harun Lewi ke Melkisedek, berubah pula lah pembayaran persepuluhan dari Harun ke ritus Melkisedek. Engkau tahu bahwa imam-imam Katolikmu yang meneruskan ritus Melkisedek, engkau tahu atau tidak? Enggak, Romo. Kalau dari pernyataan tadi yang barusan kita baca dari surat Ibrani, yang berhak menerima persepuluhan adalah imam-imam dari ritus Melkisedek. Harun tidak lagi, sudah dirubah peraturannya. Sekarang yang terima adalah ritus Melkisedek. Imam dari ritus Melkisedek. Kenapa dari ritus Melkisedek? Kejadian 14 ayat 18. Apa yang dipersembahkan Melkisedek? Oke, Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Oke. Melkisedek, Raja Salem, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dia mempersembahkan roti dan Anggur. Pendeta bisnis, apa yang dilakukan Yesus dalam malam perjamuan terakhir di Lukas 22, 19-20? Mengambil roti,
mengambil cawan, mengatakan inilah tubuhku, inilah darah perjanjian baru. Artinya pendeta dia meneruskan ritus Melkisedek atau tidak? Iya, meneruskan. Pendeta meneruskan ritus Melkisedek, imamat Melkisedek. Tidak. Pendeta, Tidak, Romo. pendeta bisnis, Tidak. para pendeta Protestan meneruskan ritus Melkisedek. Tidak. Kalau begitu kenapa terima persepuluhan yang tidak punya hak di sana? Yang punya hak itu imam-imam Katolik. Tapi kapan imam-imam Katolik paksa orang bayar persepuluhan? Secara teologis biblis, imam-imam Katolik yang meneruskan ritus Melkisedek, dia punya hak persepuluhan. Tetapi kapan imam-imam parokimu memaksa orang untuk bayar persepuluhan yang dia punya hak? Tidak akan. Ya. Yang pendeta ini yang tidak punya hak persepuluhan dalam perjanjian baru, kenapa paksa umat untuk bayar persepuluhan? Hak manalah yang membuat mereka meminta persepuluhan dari jemaatnya? Buatlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti mereka mengambil hak yang bukan hak mereka dong berarti Rob. Mereka Waduh kacau nih, waduh. Kagak tahu diri mereka dia. Persepuluhan. Kalian tahu apa nama mereka yang mengambil hak yang bukan haknya? Terserahlah, saya serahkan ke dalam pikiran kalian masing-masing. Tapi mereka juga Romo, ada perjamuan kudusnya kan Romo. Ada beberapa denom Protestan itu berdalil dari situ bahwa mereka juga melakukan perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus itu dilakukan berapa kali? Kalau nggak salah yang pernah saya lihat itu ada yang 1 bulan Romo. Di dalam kitab suci setiap hari. Sudah lawan sendiri kitab suci. Kisah 2 ayat 46. Setiap hari apa mereka pecahkan roti? Bantu dulu Robert. Sudah nih, lagi 2 menit saya mau makan siang. Kisah 2 ayat 46. Oke. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pendeta bisnis, pemecahan roti dilakukan setiap hari atau tidak menurut kitab suci? Kalau menurut kitab suci setiap hari Romo. Setiap hari Minggu juga. Kisah 20 ayat 7. 20. Hendra. Siap teman kelas di bawah tuh. Kisah 20 ayat berapa? Ayat 7. Ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Robert, sudah selesai. Cukup kata kuncinya sudah. Berarti merayakan Ekaristi, pemecahan roti tiap hari dan tiap hari Minggu. Artinya setiap hari. Berarti kalau memang 1 bulan 1 kali memang tidak biblis. Bagaimana setelah tidak biblis? Bagaimana mereka punya hak persepuluhan? Rusak. Udah gagal lagi, Om. Ya. Gonsapo, terima kasih. Memang rusak. Beginilah situasi. Romo. Berarti yang membuat pendeta itu nggak punya hak mendapatkan persepuluhan itu karena mereka nggak punya sakramen imamat ya? Ya, tidak punya. Waduh, kacau sih. udah mengambil Alkitab Katolik, ngambil pula persepuluhan. Iya sih Romo, kebanyakan banyak jemaat yang tidak tahu untuk hal ini sebenarnya Romo, karena ini juga tidak diperjelas dalam pertemuan dari Protestan. Saya pernah mengikuti juga Romo. Ini memang ditutupin menurut saya. Nah tadi itu Romo sebagai penutup,
Terima kasih untuk Romo untuk penjelasannya dan begitu juga kawan Robert yang sudah membantu untuk membacakan Alkitab. Sedikit Romo, kenapa saya bisa tersinggung mengenai persembahan ini Romo? Karena di waktu itu saya masih kuliah Romo. Saya lagi kere-kerenya waktu itu Romo. Makanya saya juga emosi Romo gitu. Lagi kere-kerenya saya waktu kuliah. Oh, mereka pakai ayat ini. Mereka, yang lagi kere itu cara perasnya mereka pakai ayat ini. Mau tahu? 2 Korintus 9 ayat 6. Bantu dulu. Oke. Satu ayat sekarang kita pakai ini. Lagi kira-kiranya saya waktu kuliah Romo. Jadi saya tersinggung ketika dibilang persepuluhan persembahan. Jujur aja. Sorry, 2 Korintus berapa Romo? Smoke nggak ada. 2 Korintus 9 ayat 6. Malah diminta persembahan. Mereka pakai untuk peras pendeta bisnis ini. 2 Korintus 9 ayat 6. 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tahan dulu Robert, tahan. Ini yang mereka pakai. Mereka baca ayat itu, tetapi ayat selanjutnya mereka tidak baca. Jangan ada paksaan. Baca Robert. Ayat Yang lanjut dari ayat itu. Oke. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi untuk teman-teman kere-kere itu nggak usah dikasih kalau ke denom-denom itu. Pokoknya yang saya sebutkan yang kere-kere nggak usah dikasih. Yang penting keikhlasan aja udah. Iya. Jangan ada paksaan. Lahir dari hati. Apalagi kalau udah itu Romo ya. Apalagi kalau udah bilang gini sebelum jam 2 harus TF. Pendeta bisnis. Yang punya hak itu imam. Imam yang melayani altar. Karena dia bertugas juga untuk melayani mimbar sabda. 1 Korintus yang sama, 9 ayat 13-14. Mereka pakai ayat 14-nya saja. Baca ayat 14 Robert. 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 14. Oke, 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Haleluya. Pendeta bisnis, haleluya. Hidup dari Injil. Kalian harus, karena kami mewartakan Injil. Ayat 13-nya dihapus. Ayat 13-nya dibaca. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Karena mereka bukan imam, makanya ayat 13 mereka hapus semua. Selesai. Oke. Romo mau makan siang. Ya, sedangkan ayat 13, 14 itu dua hal penting. Imam yang melayani mesbah, imam juga yang melayani mimbar sabda. Karena itu ketika kita masuk liturgi gereja Katolik sangat biblis, karena di situ ada liturgi sabda, mimbar sabda, di situ juga ada mesbah liturgi ekaristi. Dan karena dia melayani mesbah dan altar, maka dia hidup dari mesbah sabda dan juga dia hidup dari mesbah ekaristi. Jadi mimbar sabda dan altar ekaristi. Tetapi Terima kasih Romo. pernah menekan kamu bayar ini tidak satu. Di mana ada misa imam-imam bilang begitu tuh? Iya. Makanya nama saya itu terngiang-ngiang dari beberapa tahun yang lalu ketika kuliah, nama saya di TikTok ini makanya begitu Romo, terngiang Romo. Begitu. Karena Iya, jadi kesal. Apalagi waktu itu kira-kiranya Romo, betul waktu saya kuliah Romo. engkau perut sudah lapar, baru orang pakai untuk perut lagi. Roma 16 ayat 17-18. Tutup dengan itu ya. Iya, Romo mau makan siang. Romo mau makan. Robert, kita tutup ayat itu untuk pendeta bisnis. Untuk urusan Oke, bisnis. Roma 16 ayat 17-18 tutup dengan itu. Roma 16 Ayat 17-18. Oke. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan.
Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Melayani apa? Dan dengan kata-kata, sorry, Perut. Keras itu kata itu. Melayani apa? Oke. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hai Tuhan, kasihan kali. Kembali lagi ke 1 Korintus 9 ayat 18. Apakah upahku di dalam pemberitaan Injil? 1 Korintus 9 ayat 18 tuh. 18. Apakah upahku dalam pewartaan? Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, Haleluya. dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Haleluya. Bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa apa? Pendeta bisnis? Tanpa upah. Tanpa upah, Romo. Dan aku tidak menggunakan hak-hakku. Berat itu. Berat. Pakai Paulus punya surat-surat, Paulus cekik lagi sendiri nih jadi soal. Memang berat ini saudara-saudara. Haleluya. Oke, Berarti makan Tuhan. sudah. Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tidur sudah. Oke. Terima kasih Romo. Besok tuh Rabu ada malam kesaksian kalau teman-teman mau. Oke. Oke, terima kasih. Yes. Terima kasih Romo atas pencerahannya Romo. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Salve, salve. Yo, Terima kasih teman-teman semua.